Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah keluarga malam ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi dok Yesus ma siha holongamu do Tuhan de batam sian nasa ate-atem sian nasa hosam doho sian nasa roham ido patik kraya jala parajolo alaidos do arga nina padua honon siha holongam mudo dongam mi do sudirim patik na dua odo makakam nasa patik dohot hatani panurirang. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mencoba berefleksi ke dalam diri sendiri dan bertanya, apakah sebenarnya makna hidup ini? Apakah hidup ini hanya soal makan dan minum? Apakah hidup ini soal apa yang kita lakukan, yang kita kenal? Atau apakah hidup ini tentang pencapaian kita? Betapa menyedihkan bila hidup ini hanya sejauh itu. Sejatinya hidup ini adalah tentang kasih. Bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita dapat hidup karena kasih. Yesus telah menebus hidup kita dari kesia-siaan karena Ia sungguh mengasihi kita. Salib Golgota adalah bukti kasih-Nya yang besar atas kita. Setelah menikmati kasih Tuhan, kadang kita sulit untuk mengasihi sesama. Fokus hidup kita lebih tertuju pada diri sendiri. Kepentingan pribadi mendorong kita untuk memiliki lebih banyak, menjadi lebih hebat, dan selalu ingin melakukan yang lebih besar. Kita tidak dapat terpuaskan. Inilah alasannya mengapa kita selalu menderita. Mengapa kita sulit sekali puas? Jawabannya, karena kita melupakan apa yang benar-benar penting. Ingat, kita diciptakan Tuhan untuk segala sesuatu yang lebih besar dari sekedar ego diri sendiri. Di sekitar kita ada begitu banyak orang yang memerlukan bantuan. Mereka perlu ditopang, diajar, diberi motivasi, didorong, bahkan dikembangkan bakatnya dan segala potensinya agar bisa menemukan tujuan hidupnya. Apakah keberhasilan dan kesuksesan kita telah berdampak bagi sesama? Apakah kita hidup sudah sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan, yaitu mengasihi Dia sepenuh hati serta mengasihi sesama yang diwujudkan dengan memperhatikan kehidupan orang lain. Bila kita mengambil waktu sejenak dan melihat ke dalam hidup kita, kita tahu
jawabannya. Apakah kita sudah peduli atau tidak? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kepuasan hidup, makna hidup tercapai ketika kita tidak lagi selalu merasa serba kurang, melainkan senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang berlimpah-limpah. Selanjutnya, biarlah kita menjadi saluran kasih, saluran berkat bagi sesama melalui segala sesuatu yang bisa kita lakukan dan yang berguna untuk mereka. Marilah kita introspeksi diri setiap hari. Kalau sekiranya selama ini kita masih kurang mengasihi Tuhan dan sesama, maka segeralah berubah. Warnai hidupmu dengan kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadilah pribadi yang berkenan kepada Tuhan dan bersedia menopang orang lain. Hiduplah peduli. Sebagai umat yang dipanggil oleh Tuhan dan berjanji setia kepada Tuhan, maka umat Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan berbagai macam kehendak Tuhan, sebagaimana tertulis dalam hukum Taurat. Begitu banyak hal yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh umatnya, sehingga umat perlu mengetahui apakah hukum yang paling utama, paling penting, paling mendasar dari hukum Taurat itu. Hukum yang terutama dari hukum Taurat itu akan menjadi pedoman atau panduan umat agar mereka dapat melakukan semuanya itu secara terarah, tepat guna, dan tepat tujuan. Sehubungan dengan hal ini, maka muncul pertanyaan, apakah pendapat Yesus sendiri tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat? Itulah yang menjadi isi perikop firman Tuhan hari ini. Yesus berkata tentang hukum yang terutama dan hukum Taurat. Dalam hukum Taurat muncul sebagai jawaban Yesus atas pertanyaan seorang ahli Taurat Yahudi. Ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, sang guru, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Ia bertanya guna untuk mencobai Yesus, bukan dari lubuk hatinya. Selaku ahli Taurat, penanya sudah barang tentu mengetahuinya. Sebenarnya dia sudah mengetahui jawaban dari pertanyaannya. Ada pepatah mengatakan, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Hal ini sering yang terjadi dalam kehidupan ini, kepura-puraan. Jadi suatu pertanyaan jebakan, bukan pertanyaan pembelajaran. Dan jawab Yesus atas pertanyaan tersebut adalah demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-39. Jawaban Yesus tersebut bukanlah hal yang baru, tetapi hal yang lama dan yang sudah barang tentu diketahui oleh orang-orang Yahudi saleh. Sebab keduanya ada tertulis
di dalam kitab Taurat Musa. Dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan Imamat 19 ayat yang ke-18. Sekalipun keduanya bukanlah hal yang baru, tetapi Yesus memberi pemahaman yang baru, bahkan revolusioner terhadap keduanya, yaitu ketika ia berkata, itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan demikian keseluruhannya dirumuskan sebagai berikut. Hukum yang terutama dan yang pertama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hiduplah di dalam kasih Allah. Amin. Tuhan memberkati dan menjaga keluargamu malam ini. Dan Tuhan membangunkanmu dalam kesehatan pada esok hari. Amin.